Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman ya, Yoga, Prima, Noval, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk bisa bergabung di kelas kita di pertemuan terakhir minggu ke pekan ke-14 tanggal 24 Juni 2022 ya. Maaf saya lewat 9 menit dari jam 15.30 yang tadi sudah disampaikan sama Mas Noval selaku perwakilan kelas di grup kalian ya. Sore hari ini teman-teman tidak ada materi yang disampaikan dan diskusikan ke rekan-rekan yang hadir. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa review materi terkait dengan persiapan ujian akhir semester kita yang dilaksanakan setelah pekan depan. Bulan minggu depan itu kita punya 1 minggu untuk minggu tenang, di mana kelas praktikum biasanya diujikan di minggu tersebut, dan mata kuliah otomat dan dari bahasa ini juga salah satu mata kuliah yang bukan praktikum, jadi kita tidak menggunakan minggu tenang untuk ujian ya, tapi ujian kita masih akan dijadwalkan oleh sistem Disiadi. Ini belum ada informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan ujian akhir semester, berbeda dengan UTS kemarin yang pelaksanaannya sudah diberitahu beberapa pekan sebelum ujian tengah semester berlangsung. Kemungkinan karena kita masih menyusun jadwal ya, juga ini informasi ke teman-teman bahwa semua mata kuliah yang tidak berkode PTM alias mata kuliah yang tidak sejak awal itu PTM kayaknya masih terhitung online, meskipun teman-teman ada beberapa mata kuliah yang mungkin kelasnya ikut PTM di week ke-13 sampai minggu ke-14 ya. Nah, untuk sore hari teman-teman ya, beberapa bab yang akan diujikan di ujian akhir semester besok ya, itu kita mulai dari yang diujikan besok itu ini tidak urut ya, kemungkinan soalnya nomornya tidak urut dengan yang kita sampaikan, tapi setidaknya kita mencakup semua bahan belajar yang kemarin sudah kita diskusikan bersama, mulai dari minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-13 kemarin. Di awal pertemuan ke-8, teman-teman belajar tentang, dulu kalau nggak salah saya menyampaikannya adalah FSA dengan output dulu gitu ya, tapi nggak ada salahnya nanti urutannya dibolak-balik boleh. Jadi teman-teman akan belajar itu mulai dari aturan produksi ya. Aturan produksi itu ini bisa jadi nanti ini bahasa reguler ya. Aturan produksi yang pertama kita belajar dulu adalah untuk bahasa reguler, di mana teman-teman dulu belajar bagaimana mengonstruksikan aturan produksi menjadi FSA ya. Jadi dari aturan produksi ke FSA atau sebaliknya ya, dari FSA menjadi aturan produksi. Jadi ini salah satu materi yang besok akan diujikan teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman juga harus mempelajari tentang tadi ya, FSA dengan output. Ya, teman-teman punya yang namanya mesin Moore, ke mesin Meili. Ya, untuk mesin Moore itu ya dulu sempat dibahas gitu ya. Tentunya pasti hanya itu aja, Moore untuk modulo 3 begitu, modulo 4 begitu, modulo 5 begitu, dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada soal untuk merancang mesin Moore itu, saya yakin teman-teman sudah tidak terlalu kesulitan atau mungkin nggak sulit sama sekali untuk merancang mesin yang diinginkan, termasuk menguji dari bilangan-bilangan yang nanti diberikan. Ya, biasanya adalah dalam desimal tertentu, kemudian teman-teman diminta untuk mengonversikan ke dalam nilai binernya yang bersesuaian, kemudian apakah dia diterima, apakah dia berhenti di mana, nanti disesuaikan dengan konstruksi mesin yang diberikan. Kemudian dari mesin Moore biasanya diminta untuk membuat mesin Meili yang ekuivalen gitu ya. Nah, mesin Meili ini kemungkinan nanti tidak diminta teman-teman untuk mengonstruksikan sendiri, karena biasanya mesin Meili ini sudah tinggal dibuat kalau sudah selesai mesin Moore-nya dulu ya. Itu
clue untuk teman-teman belajar besok. Jadi kalau nanti teman-teman diminta untuk membuat mesin Meli, tapi tidak ada fungsi outputnya, itu tidak bisa dikerjakan. Alias teman-teman nanti boleh skip ke soal-soal yang lainnya. Ya, jadi kalau ada mesin Meli nanti tidak ada himpunan fungsi outputnya nggak diketahui deltanya. Jadi teman-teman nanti bisa skip ke soal-soal yang lainnya ya. Itu adalah materi tentang FSA dengan output. Kemudian ada lagi ya, ini materi yang berkaitan dengan konteks free grammar atau tata bahasa bebas konteks yang diawali dengan pohon penurunan teman-teman ya, pohon penurunan atau parsing tree. Pohon penurunan atau parsing tree ini teman-teman juga tolong belajar yang namanya tentang konsep ambiguitas. Ya, ambiguitas ini terjadi kalau ada aturan produksi yang sama, kemudian di dalamnya mencari string yang sama, tapi diperoleh pohon yang tidak sama. Ya, dulu dicontohkan kalau ambiguitas itu salah satu manfaatnya adalah bisa digunakan untuk menentukan ya dua kalimat yang dua word atau dua string yang cara bacanya sama ya tapi artinya berbeda kayak tahu, kemudian ada genting gitu ya, ada bisa dan contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi pohon penurunan termasuk di dalamnya teman-teman silakan belajar yang namanya ambiguitas. Kemudian ini berarti masuk ke bahasa bebas konteks ya teman-teman. Dari ambiguitas itu teman-teman belajar yang namanya penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan ini berarti teman-teman sudah belajar dulu konteks di grammar ya. Jadi di antara materi penyederhanaan bebas konteks ini teman-teman diawali dengan pohon penurunan ya dan ambiguitas. Kemudian teman-teman belajar yang namanya tentang tiga aturan produksi kemarin ya. Teman-teman bisa mempelajari produksi empty, produksi unit, dan teman-teman juga harus belajar yang namanya produksi useless. Kapan dan di mana ketiga kondisi ini terpenuhi gitu ya. Ini adalah materi yang bisa juga akan diujikan tentang penyederhanaan konteks grammar atau tata bahasa bebas konteks gitu ya. Jadi ada produksi manakah yang harus disederhanakan dulu kalau tiga-tiganya dilibatkan secara langsung. Kesalahan dalam mengurutkan penghilangan produksi ini hasilnya nanti akan tidak valid karena bisa jadi nanti useless semua kalau memang urutannya tidak sesuai gitu ya. Kemudian dari penyederhanaan konteks free grammar ini kita juga belajar yang namanya bentuk normal Chomsky ya atau Chomsky normal form. Normal Chomsky atau CNF ya. Ini di logika informatika juga ada konjunktif normal. Kalau kita sudah melewati nomor 4, bisa jadi nanti soalnya antara nomor 4 sama nomor 5 itu berangkai. Hasil dari jawaban nomor 4 nanti akan diminta untuk mengubah menjadi bentuk normal Chomsky di langkah yang kelima, di nomor 5 atau di nomor selanjutnya ya. Jadi hati-hati kalau nomor 4-nya kelewat atau ada yang tidak sesuai, bisa jadi nomor 5-nya juga nggak akan bisa ketemu dengan bentuk normal Chomsky yang betul gitu ya. Kemudian di slide itu kemarin ada bentuk normal Chomsky dan algoritma JK ya. Algoritma JK itu tidak diujikan teman-teman ya. Jadi kemarin diskusi dengan beberapa dengan koordinator mata kuliah Pak Max dalam hal ini. Kebetulan beliau ketika kami diskusi untuk materi yang diujikan nanti CNF aja ya bentuk normal Chomsky. Jadi algoritma JK nanti tidak diujikan ya. Sehingga kalau nanti misalkan ternyata muncul di ujian ya teman-teman boleh mengerjakan, tapi kalaupun tidak itu soal yang tidak akan koreksi ya. Itu kisi-kisi untuk materi selanjutnya. Kemudian yang nomor 6 ya, ini sambil menunggu kelas lain apakah minggu ini sampai dengan push down otomata atau tidak, tapi kemarin kisi-kisi dari kaprodi dari koordinator ya itu kita akan belajar sampai dengan push down otomata atau PDA ya. Jadi kita akan belajar tentang bahasa reguler dan juga bahasa bebas konteks dalam hal ini, di mana pembagian antara bahasa reguler dengan bahasa bebas konteks itu ya, ini yang nggak masuk ke sini ini Pak, ini yang tidak masuk ke dalam poin pembahasan UAS ini adalah hierarki Chomsky teman-teman ya. Jadi hierarki Chomsky ini tidak saya tuliskan karena itu sebetulnya adalah prasyarat ya untuk teman-teman belajar hierarki Chomsky ya, itu teman-teman harus Chomsky, sorry ya, ini harus
belajar dulu, tidak saya tuliskan di butir-butir soal yang diujikan, tapi ini memang sebagai prasyarat utama untuk bisa menyelesaikan atau mempelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6 butir yang ada di atas. Sehingga hierarki Chomsky meskipun tidak dituliskan sebagai bahan yang diujikan, tapi itu sebagai bagian yang paling dasar teman-teman untuk bisa menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Ya, harusnya, bukan harusnya ya, di awal kemarin kita sempat mendiskusikan kalau jangkauan materi untuk ujian semester ini bisa jadi nanti sampai dengan pumping lemma ya. Pumping lemma itu teman-teman nanti bisa membuktikan apakah satu buah bahasa itu dia bisa memang benar-benar masuk bahasa reguler atau bahasa bebas konteks ya. Sayangnya kita tidak sampai ya, diberi kita kemarin diskusi dengan lebih ingin untuk mempelajari beberapa lebih lama, diantaranya adalah penyederhanaan konteks grammar atau tata bahasa konteks yang kemarin memerlukan lebih dari 1 kali pertemuan ya. Sehingga untuk pumping lemma, kalau nih teman-teman bisa menemukan di materi atau mata kuliah lain, pumping lemma ini juga salah satu bagian dari pembahasan yang ada di dalam otomata ya. Di matematika juga sebetulnya ada, tapi peruntukannya kurang lebih sama ya. Kemudian ada lagi teman-teman, awalnya itu di dalam hierarki Chomsky itu ya, di dalam hierarki Chomsky ini kita kan juga sama dengan mesin Turing ya. Mesin Turing di dalamnya adalah bahasa alami ya atau natural language. Sayangnya kita nggak bisa sampai ke situ ya, di natural language itu nanti teman-teman bisa belajar lagi di materi kecerdasan buatan kalau belum ambil ya. Di kecerdasan buatan itu nanti juga akan ada mesin Turing atau Turing machine, di mana Turing mesin itu akan menguji apakah sebuah mesin cerdas atau tidak ya. Alan Turing, nama lengkap beliau, salah seorang penggagas yang mempelajari tentang dunia komputasi dan kecerdasan buatan, itu memiliki sebuah ide kapan sih kita bisa menyatakan sebuah mesin itu cerdas atau tidak ya. Nah, itu nanti teman bisa membaca jurnal ya yang ditulis tahun 1952 kalau nggak salah oleh beliau, oleh Alan Turing, tentang Turing Machine ya, mesin Turing yang mesinnya itu bisa mengenal natural language atau bahasa alami. Nah, sekian banyak materi ini ya, besok akan diujikan ke teman-teman di ujian akhir semester. Tunggu saja jadwal tayang yang kita kapan, apakah di minggu pertama atau minggu kedua. Mekanismenya akan sama dengan ujian tengah semester kemarin ya. Belum diketahui durasi waktunya berapa lama, kayaknya sih juga akan sama 120 menit ya, termasuk dengan apakah sifatnya buka atau open atau close book ya. Belum ada diskusi lebih lanjut dengan koordinator mata kuliah. Yang pasti setidaknya konten atau materi kita mulai dari hierarki Chomsky ya, aturan reduksi, EWS dengan output, pohon penurunan, konteks grammar dan penyederhanaannya, dan ada bentuk grammar Chomsky serta Fusion Automata atau PDA. Kita nggak bisa belajar sampai dengan pumping lemma dan mesin Turing, sehingga mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk teman-teman belajar tentang pumping lemma dan mesin Turing dengan lebih lanjut lagi. Ya, setelah menyelesaikan otomatis ya, nanti bisa melanjutkan belajar lagi ke materi atau mata kuliah seperti natural language processing, pemrosesan bahasa alami yang juga nggak kalah kompleks ya, karena pembentukan bahasa itu kan juga dulu kita sudah belajar ya di awal-awal kelas itu adalah konsep bahasa itu kayak mana ya, teman-teman belajar tentang string, tentang berapa banyak kata yang bisa dibentukkan dari sekian abjad, berapa banyak bahasa kalau bisa dibentukkan dari sekian banyak abjad dan seterusnya. Jadi adalah contoh-contoh yang teman-teman nanti bisa pelajari atau explore lagi terkait dengan materi atau mata kuliah di otomatis dari bahasa ya. Jadi pembelajaran kita nggak sampai di sini ya teman-teman, nanti akan ketemu dengan kompleksitas algoritma. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa lanjut sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi atau menggunakan contoh-contoh implementasi dari materi di OTP kita itu dengan contoh real kasus atau kehidupan yang nyata ya. Jadi ini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi di untuk UAS ini ya. Mudah-mudahan slide sama modul dan beberapa video tambahan bisa teman-teman pelajari ya, meskipun ada satu rekaman kuliah kita yang belum saya tautkan ya, padahal saya sudah dibantu sama Komting untuk menautkan link hasil rekaman tersebut ke Polino. Oh ya, sayangnya sampai sekarang masih belum saya tautkan ya. Jadi begitu teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan.
Boleh? Silakan Mas Noval. Pak, saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Boleh. Untuk pertama untuk ambiguitas itu kan kalau ada lebih dari satu pohon penurunan untuk nama ya, Pak. Itu bukannya kita misal ada beberapa pohon penurunan kita cukup nulisin satu doang atau semuanya ya, Pak? Atau gimana, Pak, pohon penurunannya? Pohon penurunan maksudnya gimana? Ambiguitas gimana coba? Kurang lebihnya yang dimaksud ambiguitas masuk di tes itu nanti ngomongin leftmost derivation sama rightmost atau menggambarkan seluruh pohon penurunannya berdasarkan satu string atau gimana, Pak? Saya masih bingung. Sip. Makasih ya Noval, mungkin juga teman-teman yang ingin bertanya. Ambiguitas itu ya dulu kayaknya pernah ada contoh gitu ya. Misalkan ada satu aturan produksi ya, dari aturan produksi yang sama, teman-teman nanti akan dihadapkan pada satu string yang sama ya. Misalkan ada aturan produksi apa ya, kebetulan contohnya ada di slide yang di Kulino kalian. Terus sambil saya bukakan Kulino coba ya. Jadi ambiguitas itu biasanya ambiguitas itu maksudnya di berapa sampai lupa. FSA dengan good hierarchy Chomsky. Ini bukan ya? Pohon penurunan. Ini kata bebas konteks. Ini kan ya ambiguitas di mana ya? Bentar. Kayaknya soal terakhir kalau nggak clear. Nih, ambigu ya. Jadi ambigu itu kalau misalkan kita punya satu buah aturan produksi, itu ya, kemudian dari aturan produksi yang sama, teman-teman diminta untuk membuat satu pembuktian tentang string yang dihasilkan. Kalau ada lebih dari satu pohon, lebih dari satu itu ya, minimal ada dua pohon yang menghasilkan string yang sama, berarti nanti itu adalah ambigu. Leftmost sama rightmost derivation itu hanya cara menurunkan atau membuat pohon penurunan, tapi dia tidak menunjukkan ambiguitas. Leftmost sama rightmost derivation itu kan dia mau menurunkan dari kanan dulu atau dari kiri dulu, tapi letaknya itu kan sama persis. Jadi kalau di dalam ambiguitas itu kalau lebih dari satu pohon, jadi lu pernah contoh apa ya? Berarti ini kita membuktikan kalau dia memiliki lebih dari satu pohon penurunan gitu. Betul ya. Jadi kalau misalkan kita punya aturan produksi yang sama ya, ini misalkan ya aturan produksinya adalah ini variabelnya SAP menghasilkan produksi masing-masing variabel B A terminal B atau terminal A, kemudian atau variabel A terminal B, terus kemudian teman-teman diminta menurunkan membuat penurunan untuk string BAAB misalkan ya. Seandainya teman-teman menemukan lebih dari satu bentuk pohon yang berbeda, artinya ada dua pohon yang berbeda bentuknya untuk menghasilkan satu buah string yang sama, BAB dari satu buah aturan produksi, maka itu disebut dengan ambigu. Jadi kalau leftmost sama rightmost derivation itu dia tidak selalu menghasilkan pohon. Dia hanya urutan saja dalam menurunkan mulai dari kanan atau dari kiri dulu. Kayak misalkan string BAB ini, teman-teman mau menurunkan string B yang paling karakter B yang paling kanan dulu kan boleh, sehingga teman-teman akan menggunakan penempatan rightmost derivation misalkan. Tetapi mungkin ada teman-teman yang ingin menurunkan B yang sebelah kiri, sehingga kalau diturunkan B yang sebelah kiri ini ya, B yang sebelah kiri ini teman-teman akan menghasilkan pohon penurunan yang menggunakan leftmost derivation. Tapi kalau bentuk pohonnya akan sama, entah itu pakai rightmost atau leftmost derivation, itu nggak ambigu gitu ya. Jadi pohon itu kalau ada lebih dari dua pohon yang berbeda ya, kemudian dia menghasilkan string yang sama dari aturan produksi yang sama, maka itu disebut sebagai ambigu gitu. Itu Nova? Saya kalau untuk soal untuk membuat pohon penurunan berdasarkan string itu saya paham, cuma kalau
untuk membuktikan itu berarti nanti kita membuat Stringnya. dari string sendiri lalu membuktikan beberapa pohon atau gimana sih Mas Iping? Oke. Kalau misalkan ini ya, misalkan ini pertanyaannya adalah buktikan bahwa pohon penurunan untuk string BAB-nya adalah ambigu. Berarti kan sudah ada stringnya dulu. Kalau ini kan sudah ada stringnya ya, stringnya adalah BAB ini. Berarti kita tinggal nyari aja jadi aturan produksi ini ya, jadi aturan produksi ini, kemudian dibikin pohon untuk menurunkan BAB ini. Kalau ada lebih dari satu pohon, berarti dia yang lebih dari satu pohon berbeda dia adalah ambigu. Tapi kalau soalnya misalnya kayak gini nih ya, buktikan bahwa tata batas manusia di atas adalah ambigu, berarti kita nyari string sendiri. Gitu. Jadi ini teman-teman nyari string sendiri gitu ya. Makanya ini soalnya nanti jawabannya tidak akan selalu sama ya, dan bentuk pohonnya nggak harus selalu yang kompleks gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman ketemu dengan soal yang semacam ini, terus teman-teman menghasilkan satu buah hasil, punya satu buah string gitu ya, ternyata pohonnya adalah berbeda, lebih dari satu, ada dua minimal, ya sudah itu adalah ambigu gitu. Jadi kalau nggak ada stringnya, teman-teman bikin string sendiri. Tapi kalau sudah ada stringnya, teman-teman bikin pohon turunan berdasarkan string yang diberikan. Gitu. Mungkin karena belum ada contoh soal untuk ujian kali ya, jadi mungkin agak belum begitu jelas. Begitukah? Oke Pak, cukup paham Pak. Intinya stringnya kita mengasumsikan sendiri. Ya, kalau memang di soal belum diberikan string yang harus dicari, berarti teman-teman nyari string sendiri. Itu tuh ini nih ya, contoh yang soal nomor 7 ini adalah contoh di mana belum ada stringnya. Jadi teman-teman harus mencari string sendiri. Gitu ya. Mungkin stringnya adalah BAAB mungkin ya, atau ABAB misalkan. Jadi ada satu jawaban yang tidak harus selalu sama dengan teman yang lainnya ya, sehingga ketika ujian itu ya memang kita sendiri harus mengerjakan beneran dari diri kita sendiri gitu ya. Jangan didiskusikan dengan teman yang lain sebelum selesai ujian. Gitu. Novel? Oke Pak, cukup paham Pak. Boleh. Ada lagi mungkin yang lain? Pak, untuk penyederhanaan CFG itu akan ada urutannya, pertama MT, lalu unit, lalu useless. Yes. Nah, kalau misal tidak ada produksi unit yang perlu dihapus, berarti langsung di skip gitu aja. Iya, betul. Kemarin kita pakai satu contoh kayaknya ya. Jadi kalau di antara produksi urutannya kan ada namakan produksi MT gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu aturan produksi yang produksi MT-nya nggak ada yang perlu disederhanakan, ini berarti tuliskan aja tidak ada artinya. Itu adalah sudah bentuk yang paling sederhana dari produksi MT gitu ya. Jadi di antara tiga langkah ini, pertama adalah produksi MT, yang kedua adalah produksi unit, tuh hurufnya. Yang ketiga itu adalah produksi yang useless kan. Jadi ketika melewati proses penyederhanaan itu, tidak harus setiap penghilangan produksi ini harus dilakukan. Kalau memang dia sudah paling sederhana karena tidak mengandung produksi MT, ya sudah dia skip ke proses yang selanjutnya di sebelah ini. Terus kalau misalkan di produksi unit nggak ada, ya sudah masuk langsung ke proses penghilangan produksi useless yang paling bawah. Kalau memang ternyata nggak ada tiga-tiganya, ya sudah berarti soal yang diberikan itu adalah sudah bentuk yang paling sederhana. Sehingga jawaban soal yang awal dengan soal yang akhir, jawaban akhir itu berarti akan sama antara soal yang jawaban sama. Ya, jadi kadang di soal itu gitu, dia diminta untuk menyederhanakan dan belum tentu untuk setiap langkah dari masing-masing produksi MT, unit, atau useless ini ada. Jadi kalau memang tidak ada yang disederhanakan, ya sudah, tulisnya tidak ada, atau itu sudah bentuk yang paling sederhana gitu. Ya. Oke Pak, paham. Makasih Pak. Produksi. Ya, ini memang yang paling panjang itu adalah di konteks free grammar, ya, mulai dari pohon penurunan, kemudian ada penghilangan produksi. Sehingga kalau tiga-tiganya dilakukan harus teman-teman pahami urut-urutannya seperti apa gitu ya. Useless kemarin ada dua kategorinya. Pertama adalah dia redundant alias nggak pernah dipakai. Dan yang kedua adalah dia kalau tidak menemukan terminal gitu ya, sehingga dia kalau dituliskan tetap jadi variabel ya. Di slide yang saya berikan ya, slide tambahan tentang konteks free grammar itu ada beberapa kekeliruan ya. Kemarin sempat ada beberapa teman-teman yang membantu saya mengoreksi, kebetulan belum dikoreksi ya. Nanti kalau ada yang kekeliruan boleh dijadikan catatan biar saya semakin paham tentang slide mana yang diperbaiki, sehingga kalau teman-teman nanti adik kelas kalian atau teman-teman yang ingin belajar tidak ada kekeliruan lagi. Gitu ya, tadi sudah ambiguitas sudah, konteks grammar sudah, mungkin ada yang lain?
sudah mungkin belum muncul kali pertanyaannya ya, karena belum melihat soal atau contoh-contoh yang biasanya dimunculkan di ujian. Soalnya kira-kira berapa ya Pak? 4 ya Pak? Atau 5? Soalnya sekitar 5 kayaknya ya. Yang sudah itu 5. Yang sudah itu 5, beberapa periode itu ada 5 soal gitu ya. Dan tadi ya bentuk-bentuk dari soal yang diujikan itu ya dari beberapa butir yang diberikan ya. Coba nanti kalau misalkan ada gambaran soal dari tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan bisa saya bagikan ke grup kelas di Kulino ya, biar teman-teman bisa mengakses soal untuk latihan atau setidaknya tahu gambarannya nanti ujiannya kayak mana ya. Karena kebetulan semester ini berbeda dengan ujian-ujian yang sebelumnya di periode yang lampau. Kalau yang lampau itu kan mandiri per kelas ya, tapi kalau di semester ini, mulai semester ini kita balik ke sistem yang sebelum pandemi dulu, jadi kita bikin satu soal untuk seluruh kelas. Sehingga teman-teman nanti ngecek jadwal ujiannya, belum tentu nanti sama dengan jadwal kuliah kayak UTS kemarin. Kita kan ujiannya di jam apa ya, jam 7 malam kalau nggak salah ya, sehingga teman-teman nanti disesuaikan lagi. Itu teman-teman. Oke, gitu mungkin belum ada pertanyaan lagi kali ya, masih belum paham ya. Nanti kalau memang teman-teman ada yang ingin disampaikan ini boleh lewat grup chat atau lewat personal message ya, mau lewat email juga nggak apa-apa ya, tapi mungkin lebih enak personal message ya. Harapan saya sih dengan kita belajar otomata ini teman-teman nggak berhenti sampai di sini, karena mungkin yang kita belajar itu kan baru dasar-dasarnya. Kemarin pesan dari koordinator mata kuliah, kebetulan beliau juga ke prodi kita untuk menyampaikan materi itu disertai dengan contoh-contoh yang real gitu ya, sehingga teman-teman akan lebih banyak lagi paham tentang materinya ya. Materi pada agak tricky ya. Ya. Otomatis itu kan mata kuliah yang juga dasar gitu ya, dasar-dasar tentang komputasi yang berupa model matematika ya, bukan dasar-dasar komputasi di kuliah awal dulu ya, tapi materi ini nanti tetap masih teman-teman akan gunakan ketika teman-teman nanti misalkan ada yang mau mempelajari materi lain kayak natural language processing, kayak kecerdasan buatan, itu mereka saling berhubungan ya, kayak mempelajari lebih lanjut tentang kompleksitas algoritma, tentang big O notation, atau mungkin teman-teman pernah belajar ini, jadi materi tentang otomatis nanti masih bisa dipakai ya. Dan otomatis kan juga dasarnya kan teori graf ya, yang menggunakan simbol dan sisi, itu di matematika kan juga dipelajari ya. Nanti teman-teman bisa belajar tentang algoritma penjadwalan lebih lanjut lagi, tentang mempelajari algoritma manakah yang lebih utama kalau dia dilihat dari beberapa parameter dari time complexity, memory complexity, dan teman-teman yang lainnya ya. Ini semoga bisa jadi dasar teman-teman untuk belajar yang lainnya ya. Meskipun otomata ini kadang ada beberapa materi yang mungkin masih abstrak gitu ya. Contohnya mungkin yang kemarin kita gunakan yang bisa mudah dilihat adalah tentang vending machine gitu ya. Jadi tentang mesin di ekspresi reguler, dulu kita belajar tentang bagaimana regular expression itu bisa digunakan untuk mencari string atau kata ya dengan command F atau control F di sebuah artikel. Jadi mudah-mudahan nggak berhenti ini, nanti teman-teman masih bisa belajar lagi ekspor dengan materi yang lainnya. Itu teman-teman, cukup? Mungkin cukup Pak. Teman-teman yang lainnya masih agak sungkan kali ya. Jadi jika ada nanti ada keluar atau informasi tambahan akan saya sampaikan di grup chat, entah itu langsung di grup chat, nah di Kulino, entah lewat Mas Noval sebagai perwakilan kelas ya. Pesan saya ya, ketika teman-teman ngadepin ujian ya, ujian mata kuliah apapun, dimanapun, course apapun, apalagi teman-teman ketika nanti jadi seorang pengajar gitu ya, lebih-lebih lagi ini sebagai pendidik, itu akan tahu kalau kita itu selalu menjunjung yang namanya adab di atas ilmu gitu ya. Saya selalu senang ngajar teman-teman di kelas ini karena tidak sulit untuk membuat teman-teman ini mau belajar sendiri gitu ya. Yang perlu teman belajar itu adalah
bagaimana adab kita ketika kita menghadapi ujian. Ya, kemarin ada beberapa sebetulnya yang nanya, mungkin di behind the scene juga banyak yang nanya, ini kok nilainya Pak Erwin ke UTS belum keluar-keluar gitu ya. Kebetulan kemarin juga ada yang nanya dan belum saya balas hari ini. Saya memang sengaja mendelay gitu ya, mempublish hasil ujian tengah semester kemarin gitu ya, karena sesuatu yang menggemaskan gitu ya. Di kelas kita itu kemarin menyelesaikan soal di UTS itu ada yang tidak jujur teman-teman, ya kelihatan. Dan hampir di setiap kali ujian, entah di UTS, di UAS, terutama di musim pandemi kemarin ya, yang kita mulai dari bulan Maret, Maret 2020, sampai dengan hari ini ya, kebetulan kita masih ada banyak yang online itu, hampir setiap semester, bukan hampir ya, setiap semester itu saya mendapatkan ada beberapa teman-teman yang jawabannya sangat kompak gitu ya. Kompaknya bukan lagi sekedar jawabannya sama persis, tapi ada yang sekedar dia mengambil, memotret gitu ya, jawaban teman yang lainnya, kemudian diunggah gitu ya, dan itu ternyata kejadian juga di kelas kita, dan itu bikin skenario pembelajaran kita itu jadi agak-agak kurang apa ya, kurang seru sih, karena di UTS kemarin ada yang jawabannya samanya itu bukan hanya titik komanya aja, tapi sampai mengunggah jawaban punya orang lain tanpa, saya yakin ya, ini tanpa sepengetahuan si pemilik jawaban aslinya gitu ya. Jadi itu sih kemarin kalau ada yang nanya saya gitu ya, beberapa teman-teman, dan saya juga maaf belum bisa membalas ini. Kalau soal koreksi dan input ini itu sudah lama, hanya saya tinggal menekan tombol publish, tapi itu yang memerlukan kebesaran hati teman-teman untuk tidak bertindak gitu ya. Terima kasih Mas Noval, sayangnya termasuk di kelas kita ada Mas Noval. Ya, jadi di periode sebelumnya, di semester-semester yang lalu itu ada teman-teman. Jadi dari UTS, kemudian dari UAS itu juga banyak, bukanlah ya, nggak banyak. Beberapa itu yang tidak jujur gitu ya. Soal kemampuan kita belajar akademik itu kan itu sudah saya yakin kita semua bisa, nggak ada yang nggak pernah bisa gitu ya. Mau teman-teman ini kelompoknya adalah kelompok tertentu atau rekan-rekan kelas lain yang tidak ada di kelompok tertentu, tapi sayangnya kayak tadi ya, kita punya ilmu tapi kadang kita ketika menyelesaikan soal itu tidak sesuai dengan adab yang seharusnya ya. Jadi di pertemuan terakhir ini saya minta ke teman-teman untuk coba cek ya, kemarin ada nggak sih di ujian tengah semester itu yang ketika menyelesaikan soal itu nggak jujur ya. Mungkin niatnya tidak sampai untuk berbagi jawaban ke teman-teman yang lainnya, karena ini pengalaman juga dari grup ya, dari grup sebelumnya gitu ya. Awalnya dia nggak nyangka kalau jawaban dia itu bisa nyebar, terus ternyata diunggah lah sama seseorang yang mungkin dia bukan tangan pertama. Jadi ada A nih ya, ada A, dia mungkin entah nggak tahu, entah tuker-tukeran jawaban, entah dia sekedar iseng untuk saling cek, jawabanmu gini, jawabanmu gimana, mungkin gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, ternyata si B tadi, orang kedua yang kita kasih jawaban, mungkin forward ke yang lainnya gitu. Karena ini kejadian di hampir setiap semester teman-teman ya. Jadi kejadian ini yang bikin ujian kita itu jadi kadang bikin kurang menyenangkan, karena proses belajar kita selama satu semester ini jadi tidak seru bisa bilang ya, karena ujian itu kan sebenarnya untuk menguji kita ya. Ya tadi saya bilang kebetulan di kelas kita, sayangnya ini terjadi di kelas kita, dan ini juga salah satu alasan kenapa nilainya belum ke-publish gitu ya. Enggak apa-apa, ini kalau misalkan ada teman-teman yang kayaknya kemarin ngunggah jawabannya temen
gitu ya. Boleh nggak apa-apa, nanti silakan sampaikan ya, boleh japri atau mungkin nggak mau japri ya terserah mau bagaimanapun caranya ya. Kalau soal publish itu sebenarnya tinggal publish, ya tinggal klik tombol publish, karena juga teman-teman berhak tahu hasil pencapaian BPJS kemarin berapa, nilainya hasilnya berapa, sehingga ketika dari situ tahu nanti bisa entah jadi motivasi, entah jadi semangat lagi untuk belajar di ujian semester sehingga hasilnya nanti lebih baik lagi. Ya, coba ceklah nanti ya yang teman-teman selesaikan melakukan ketika ujian tengah semester kemarin itu kayak dan seperti apa ya, sehingga nanti ketika UAS ini enggak lagi terulang ya, karena sebelumnya orang yang awalnya nggak nyangka itu pada akhirnya baru nyadar ketika ketahuan ya. Sayangnya beberapa dari kita tuh nggak sadar ya. Sebentar saya balik laptop. Nggak sadar atau mungkin nggak nyangka aja kalau jawabannya bisa diunggah sama teman yang lainnya. Saya ulangi lagi, kalau kita sekedar tukar-tukaran itu nggak apa-apa ya, kalau ujiannya sudah selesai untuk sekarang ngecek jawaban. Tapi sayangnya ada banyak kejadian, beberapa kejadian yang hasil dari tukar-tukaran jawaban itu sampai diunggah oleh orang lain. Jadi misalkan ya A ini ngirim jawaban ke B, itu difoto, entah difoto entah di scan, diunggah lagi menjadi jawabannya dia. Kan kelihatan banget tuh pola dari fontnya kan beda ya, ada yang Arial banget, ada yang Times New Roman, ada yang Adobe Caslon Pro misalkan, dan itu kelihatan banget ya. Kenapa? Karena stroke-nya kelihatan, titik komanya kelihatan, dan kalau dibandingkan gitu ya pakai tools ya kelihatan matchingnya sampai 100%. Gitu ya, jadi teman-teman barangkali ada yang mungkin gitu ya kemarin jangan-jangan saya atau saya kemarin memang nggak jujur, ya nggak apa-apa ya, nanti coba disampaikan usah di grup nggak apa-apa, biar kita mengakhiri kelas kita itu dengan berkah semuanya, bagaimana hampir di setiap slide yang embel-embelnya adalah slide tambahan gitu ya, slide yang saya susun meskipun banyak salahnya itu, kalimat penutupnya itu adalah adab di atas ilmu ya. Kalau kita dikasih umur, kalau kita dikasih kesempatan 40 tahun untuk belajar, 30 tahun itu kita pakai untuk belajar adab, 10 tahunnya baru kita untuk belajar ilmu. Sama dengan kita ya. Kami pun juga harus bisa mengajar dengan adab gitu ya, sama sekarang kita masih belajar. Jadi teman-teman juga saya yakin kalian sedang proses belajar, dan sebetulnya kita harus belajar dulu adab di atas ilmu. Itu sih ya, jadi alasan kenapa mungkin banyak bertanya-tanya kenapa kok nilainya nggak keluar-keluar, dan saya baru keluarkan, saya ngomong ini di pertemuan kita ke-14 ya. Memang saya nunggu nih teman-teman, ada nggak ya yang kemarin kalau nggak saya cek satu-satu ada yang berkenan menyampaikan ini gitu ya, karena mungkin kan teman-teman punya grup yang gue nggak ikut gitu ya yang nggak ikut, yang memang itu tempat teman-teman untuk saling berdiskusi ya di interaktif biasa ya. Jadi itu teman-teman ya, sebagai bahan untuk evaluasi kita semua, biar nanti hasilnya itu hasilnya itu berkah kita itu ya. Maaf kalau saya lama ya jadinya, karena nilai yang tercatat di transkrip nilai itu kan hasil dari usaha kita, atau kalau usaha yang kita lakukan itu tidak baik gitu ya, bayangkan dengan transkrip itu teman-teman suatu ketika akan melamar pekerjaan misalkan, atau mau membuka lowongan pekerjaan dengan ilmu yang teman-teman dapatkan dari transkrip nilai itu, teman-teman nanti dapat penghasilan itu kembali lagi ke teman-teman. Mungkin ada yang digunakan untuk membantu orang tua, ada yang digunakan untuk menafkahi diri sendiri atau adik kelas atau adik kandung gitu ya, atau lainnya, itu nanti ngalirnya nggak akan jadi berkah kecuali teman-teman berusaha untuk memperbaikinya. Ya teman-teman ya, sayangnya ini terjadi di kelas kita ya, yang saya nggak pernah berekspektasi sama sekali ya. Oke ya, saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti kalau ada yang ingin disampaikan boleh setelah kita selesai ya. Saya mohon waktu sebelah khilaf, semoga usia sama ilmu berkah semuanya. Hari ini nanti ya akan saya coba selesaikan di week 14 termasuk dengan forum ya, apa yang nanti bisa saya berikan di forum di sore hari ini ya. Sekian teman-teman, 16-18 pertemuan kita di tanggal 24 Juni 2022 ya. Semoga kita selalu
diberi kemampuan berpikir dan bertindak, dan adab yang memberikan kita rasa yang syukur dan sabar. Saya pamit, maaf sekali lagi, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Yes.